Saya ingin pemimpin-pemimpin itu percaya kepada rakyatnya. Emang ada rakyat Indonesia yang hidup makmur karena pemerintahnya? Ada. Yang ada adalah kemakmuran rakyat diganggu oleh pemerintahannya. Betul. Jadi regulatornya ini yang kacau. Sementara operatornya, rakyat, pabrik, semua itu dahsyat. Kamu sekarang ngelamar pekerjaan ke perusahaan manapun, ke kantor pemerintah manapun, yang dilihat SD, SMP, SMA, sarjana. Gak ono kok sanawiyah, aliyah, gak ono. Jadi semua yang sekolah Islam tidak ada tempat untuk bekerja. Akhirnya jadi ustadz semua. Betul nggak? Dan karena dia tiap hari jadi ustadz, maka akhirnya artifisial, dia cari-cari kerjaan. Terus akhirnya dia percaya bahwa hidup itu bisa dirubah dengan ceramah. Ono wong judi, terus datang innamal khamru wal maisir. Terus, oh ya Ustaz, Masya Allah saya tobat. Gitu. Gak ono orang itu, gak ono. Akhirnya semua jadi ustadz. Terus nanti dia terus dipekerjakan ngantar orang umroh, ngantar orang naik gaji. Karena dia bekerja, dia ingin perfect, dia ingin maksimal. Disusunkan doa doa. Padahal Ustaz, untuk naik gaji doa apa yang harus dihafalkan? Nah, tolong Ustaz, please. Saya tanya, untuk naik haji umroh doa berapa panjang yang harus dihafalkan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Cukup. Lah wong kate lu mau kaji kabeh manasik barang itu. Wong kate mubeng lho latihan. Itu karena enggak punya kerjaan toh. Karena di perusahaan-perusahaan enggak diterima, di pemerintah enggak diterima. Untung dia masih jadi ustadz. Dan dia tidak enak kalau jadi ustadz mek ngawal tok. Ya sudah, dia susunkan doa mau macam-macam. Ngeluh ndak sih wong. Jadi kita tidak sempat ingat Allah selama tawaf. Karena ustadznya Allahumma, Allahumma. Oh, benteng itu. Terus kalau modern jancok. Karena sebenarnya aku bengok-bengok tak air. Ya kan? Tapi kan maksudnya baik ustadz itu. Nah, dia dipekerjakan gratis naik haji atau umroh, dibayar, masa enggak bekerja? Akhirnya dia susun ngarang-ngarang itu. Gumane sopo ditulis, iki sing goblok jamaah menang. Dia apalno temenan. Padahal kan cukup labbaika Allahumma labbaik. Kan itu. Sama Rabbana atina fid dunya hasanah, ikut tak wis cukup. Selebihnya hatimu mengandung Allah atau tidak. Kan begitu. Lah nek kon gopo cangkemmu Allahumma kan nganggo tali ngono. Ya betul ya. Pakai tali. Dorong medurane teko. Acara raswat ayo. Berani loh orang Indonesia itu. Maklarang di depan rumah Allah itu berani. Begitu dia seret kita ke Hajar Aswad, begitu kita cium 200 rial. Berani loh. Nanti kalau malaikat ngapain kamu? Oh kita cemara. Yang pertama, siapa saja capres kita sekarang? Silakan yang menjawab siapanya. Ayo Mas. Iya silakan. Terima kasih. Ya. Insya Allah untuk saya belum ada capresnya. Ya enggak. Saya tidak ngomong hati Anda. Saya ngomong fakta politik Indonesia. Ya memang saya untuk sementara belum melihat. Mas. Ini murni nih Pak. Oh ilmu murni Anda? Iya. Ya, enggak. Pertanyaan saya ini mengenai gini loh. Ada berapa warung meskipun Anda tidak setuju warung?
gitu loh Mas. Banyak. Jadi murni itu tidak lantas Anda tidak mengakui angin yang berembus, tidak mengakui bau kentut, gitu loh. Kemurnian itu kita butuhkan ketika nanti kita harus berpikir jernih. Tapi Anda tidak jernih kalau Anda tidak mengakui bahwa secara faktual Anda sudah punya capres, gitu loh Mas. Nah, tolong siapa yang jawab? Oke, mungkin belum langsing, belum deklarasi, tapi sudah kelihatan siapa saja. Tadi siang ada yang mendeklarasikan. Ya. Tadi siang ada Bapak Joko Widodo yang saya ketahui ya. Lalu ada Pak Abu Rizal Bakri katanya, walaupun belum. Lalu Pak Akbar Tanjung juga tadi saya baca detik. Kalau salah ya detik ini yang disalahin. Lalu kemudian peserta dari apa namanya itu satu konveksi partai suatu itu ada Bapak saya kurang hafal ya, tapi banyak Bapak, ada kurang lebih 5, ada Pak Baswedan kalau tidak salah. Itu yang saya tahu mungkin Pak. Oke, Prabowo, Ya Pak Prabowo juga. Surya Paloh. Iya. Ya. Jadi kita jangan pakai karep kita dulu, nanti dulu. Jangan maunya kita dulu. Kita melihat faktanya begini. Itu loh maksud saya. Bahwa Anda nanti menilai fakta itu dengan kemurnian atau dengan pretensi, itu nanti langkah kedua. Tapi yang pertama, datanya dulu di depan kita. Gitu ya. Bahwa Anda tidak setuju, saya juga tidak setuju sama seluruh kehidupan ini, jangan lupa. Anda pikir saya setuju, saya sama setan aja kasihan ya saya. Sama setan kasihan kan, mending Anda punya kemungkinan, setan hanya punya kepastian. Yaitu kepastian untuk buruk, kan begitu. Dan tidak ada yang lebih celaka melebihi orang yang kepastiannya cuma satu tapi buruk. Saya nggak setuju ada setan aslinya, tetapi karena dibutuhkan dialektika yang dinamis antar makhluk hidup, maka oke, enggak apa-apa ada setan, asal setan jangan ganggu-ganggu saya. Kalau mau ikut jamaah sholat saya silahkan. Jadi kalau saya ngimami, saya tidak bilang dirapatkan softnya supaya nggak diisi setan, sebab kalimat itu diketawain setan. Saya nggak butuh ruang kosong di masjid, saya sudah ada di dalam hatimu. Nah, begitu kan. Saya malah tawarkan, ayo setan-setan jin semua yang mau ikut jamaah silakan. Nah, kalau ada setan ikut sholat kan lumayan, meskipun mungkin Tuhan nggak nerima, tapi kan lumayan kan gitu. Lumayan setan ikut, tapi dia mau ganggu nggak bisa, gitu loh Mas. Oke ya, jelas ya Mas. Nomor 2, ini kita bergeser ke sini aja. Ustadz, dari semua capres tadi, tentang semua capres itu, kalau misalnya Jokowi punya 10 fakta, Prabowo punya 10 fakta, Ical punya 10 fakta dan lain-lain. Itu yang Anda ketahui berapa dari 10 itu, Ustaz? Hanya beberapa. Beberapa itu tolong malam ini agak dipastikan, agak seolah-olah dipastikan. 2, 3, 4, 5, 6. Faktanya ya sekitar 3. Maksud saya misalnya Jokowi, namanya siapa? Bapaknya namanya siapa? Keturunan siapa? Prestasinya apa? Waktu sekolah bagaimana? Itu baru Jokowi individu. Botohnya siapa saja? Yang nyponsori dia siapa saja? Duitnya berapa? Apakah dari kumpulan di Jogja, apa Solo, apa Jakarta, apa Singapura, apa Amerika, apa mana? Itu kira-kira fakta yang Anda ketahui di atas 3 apa di bawah 3? Di bawah 3. Di bawah 3. Bener nih, bukan hanya 2. Jangan-jangan cuma 1. Nah kalau minus ya Pak. Oke. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan. Kalau Anda tidak tahu ini kacang benar, apakah Anda akan makan kacang?
Lu tidak. Takut. Oke, sekarang ini yang saya tanya Anda. Sekarang coba Anda hitung bangsa Indonesia yang akan jadi pemilih itu pengetahuannya mengenai yang akan dipilih itu berapa persen? 0, Bis, pakai ini bis, pakai mikrofon bis. Bahkan memilih aja pun sebenarnya masyarakat Indonesia belum mampu kalau memang benar memilih. Nanti dulu, itu tema nanti. Sekarang ini pengetahuan rakyat tentang calon yang akan dipilihnya itu kira-kira berapa persen? 0%, saya berani menyatakan 0%. 0%. Kalau Lubis tidak ngerti persis ini roti atau tai, akan dimakan apa tidak? Oh, tentu tidak lah, harus seperti apa? Kalau Lubis tidak mengetahui siapa yang akan dipilihnya, milih apa tidak? Tidak. Jadi kalau orang memilih sesuatu yang dia tidak tahu, orang apa namanya? Bodoh. Betul. Lebih maksud saya ya. Ya. Oke. Ya kalau Lubis ya namanya juga Lubis. Lubis. Saya senang sekali, ini bajunya baru lagi ya. Oke. Saya kembali ke belakang sebentar. Misalnya, seandainya Anda tahu 1%, Ustaz, Mas, 1% itu Anda dapatkan informasi dari mana? Media. Dari media. Selain media? Tidak ada kalau saya. Anda pribadi kepada media itu percayanya berapa persen? Kalau itu kan informasi kelas 2. Jadi Saya belum empiris karena tadi katanya mewakili yang empiris. oke, jadi sudahlah pengetahuan mengenai capres itu cuma 1%, itu pun berasal dari Kelas 3. Informasi kelas 3. dari sumber yang Anda sendiri tidak yakin. Kan begitu kan? Tidak empiris. Jadi 1%-nya pun batal menjadi 0% seperti ya. Kira-kira nasib bangsa yang sedang memilih sesuatu yang dia nol pengetahuannya mengenai yang dipilihnya itu akan menjadi bangsa yang selamat atau bangsa yang akan hancur. Hancur. Malam ini kita jelaskan ya, kita perjelas itu ya. Saya tidak jelek-jelekin siapa-siapa loh ini. Yang kita nggak ngomong mengenai capres, kita ini ngomong mengenai pengetahuan kita. Nah, sebelum sampai ke situ, ya misalnya gini, misalnya ada rumor si A siap 5 triliun asal wakilnya Jokowi adalah Yusuf Kala, makanya ada rumor gitu. Sementara si B siap 5 triliun juga, B ini terdiri dari B1, B2, B3, B4 ya, itu siap 5 triliun asal wakilnya Akbar Tanjung. Terus ada lagi yang siap 5 triliun tapi bukan yang bersangkutan langsung melainkan sponsornya, asal wakilnya Gita Wirjawan Abdul Edi Pramono. Ini rumor loh ya, saya nggak bilang bener loh ya. Dok, sumber informasinya seperti yang Anda bilang tadi. Ini kelasnya berapa saya nggak tahu, tapi rumornya seperti itu. Dan apakah masyarakat kita itu menelan rumor ataukah memuntahkan rumor? Menelan rumor. Orang yang menelan rumor itu orang yang akan celaka atau yang akan jaya? Celaka. Gua kok terus dong. Oke. Tetapi mungkin ibu yang semula katanya rumor ini ya, mungkin semula ibu mempersyaratkan, ibu ini yang punya marhainisme Indonesia ya, semula mungkin memimpin tidak apa-apa tapi sama puan ya, umpamanya ini, atau sama siapa, Pranata siapa? Prananda. Tapi kemudian berpikir kayaknya kalau tidak di backup oleh tentara nggak bisa deh. Maka kemudian mungkin yang dipilih kalau nggak Luhut
Hendro Priyono, atau mungkin Ria Mirza. Rumor loh ya. Rumor loh ya. Nah, terhadap rumor itu kita bisa centang apa kita absen? Abstain, betul nggak? Kalau rumor kita tidak centang, tidak legitimate, tidak tafakuh Ustaz ya. Lana tafakkah, lana tafakkoh. Nanti sebentar lagi Ustaz Nur Somad akan membenarkan bahasa saya. Oke. Saya akan ke Ustadz ini sebelum kita nanti akan ngomong banyak Mas ya, tapi ini kita pelan-pelan dulu. Kalau gitu kayaknya sebelum kita makan sesuatu, kita perlu tahu sesuatu itu. Apakah ini opera sabun atau opera sabung, siapa yang bersabung, itu kita nanti dulu. Sebentar, kita harus punya mata yang jelas dulu. Kan gitu. Kalau kita tidak yakin punya mata untuk melihat, kita tidak usah menyimpulkan warna-warna. Kira-kira gitu ya. Ya, start. Ada 3 idiom dalam yang beliau pelajari. Ada ilmu yakin, yakin karena pengetahuan. Ada hakul yakin, entah dengan intuisi, entah dengan ilmu, tapi dia yakin bahwa itu seperti itu. Itu namanya hakul yakin. Ada lagi ainul yakin. Sebenarnya yang pertama ada yang lebih parah, yaitu udhunul yakin. Kalau ainul yakin itu Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri, ya, lantas Anda meyakini, meskipun secara ilmu benar, kalau saya belum bisa melihat benar, saya nggak akan percaya. Kan gitu. Bahasa Indonesianya melihat dengan mata kepala sendiri, gitu kan? Ya, masa mata kaki, nggak mungkin. Ada yang pertama sebenarnya udhunul yakin, dan ini saya kira yang paling berlaku nasional. Pokoknya dengar-dengar begini, katanya begini, kayaknya begini, kan gitu kan. Nah, yang 1% tadi, ya, dari 10% ternyata cuma 1. Itu levelnya udhunul yakin apa, ainul apa, ilmu yakin apa, hakul yakin apa, ainul yakin. Nah, menurut antum, please. Udhunul yakin. Udhunul yakin. Pokoknya dengar-dengar selentang-selenting. Orang yang menggunakan lalu lintas selentang-selenting, apalagi orang itu berkelompok, apalagi kelompok itu namanya sebuah bangsa, yang mengambil keputusan berdasarkan selentang-selenting udhunul yakin, itu dia sedang menuju puncak kejayaan atau sedang akan masuk jurang. Menuju jurang yang dalam. Ya. Tapi kan konstitusinya udah bener bahwa pemilu ini berjalan di atas rel, kan begitu? Kan bener kan? Undang-undangnya begitu, ya aturannya memang begitu, KPU-nya juga sudah meyakinkan. Malam hari ini tadi Pak Zawi Imron juga diundang oleh KPU pusat dan seterusnya. Relnya kan sudah benar. Cuma belum pernah dipertanyakan rel ini menuju jurang apa menuju gunung apa menuju, kan begitu. Selama ini tidak pernah ada orang bertanya ini relnya menuju apa ini. Itu ya Mas ya. Oke. Sekarang dari 4 idiom tadi, udhunul yakin, ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin, kita sudah mendapatkan bahwa kita sedang menghadapi tahun di mana kita akan mengambil keputusan besar berdasarkan landasan yang paling lemah, yaitu udhunul yakin. Ustadz, tolong kemukakan, kalau Allah mengajari melalui Rasulullah yang antum ceritakan, itu kata apa yang paling keramat untuk supaya manusia belajar? Ayat pertama, Ustaz. Ayat pertama Iqra, tapi ada Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini sudah pernah baca tafsir apa Ibnu Katsir, apa Jalalain atau apapun yang mendalami Iqra ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus dengan Bismi Rabbik. Dan Bismi Rabbiknya ini ada argumentasinya, alladzi khalaq.
Dan alladzi khalaq ini ada uraiannya, ada penjelasan. Terusnya Ustaz, ambilnya apa? Khalaqal insana min alaq. Laisa min tin. Laisa min ayyi syai'in akhar, walakin min alaq. Pak Nur Somad mudah-mudahan sudah ada nih, kalau saya keliru langsung dibenerin, langsung dibenahi. Dan seterusnya sampai akhir. Nanti ada konstelasinya di ayat-ayat terakhir. Nah, andaikan kita punya waktu, Anda punya waktu di rumah, tolong baca itu ayat. Tadi kan wal asri sudah ditafsirkan dikit. Tolong menjelang pemilu yang belum tentu terjadi ini, ya, baik karena inisiatif dari bumi maupun dari luar bumi maupun dari antara lempengan bumi maupun dari langit, disaf keberapapun, sehingga pilek mungkin terjadi, tapi sesudah itu mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Bisa terjadi bukan hanya deadlock tapi juga tetesan darah, dan nanti kita belum tentu mengalami bulan Juli yang diidam-idamkan. Wallahu a'lam, saya tidak mengatakan ya atau tidak, tapi Iqra itu tidak terbatas, Ustaz. Tapi supaya yang Anda baca itu menyelamatkan Anda, karena banyak orang yang dicelakakan oleh yang dibacanya. Orang dicelakakan oleh ilmu yang diperolehnya, yang dicelakakan oleh segala sesuatu yang didengar-dengarnya. Meskipun orang itu tidak mengerti bahwa dia sedang dicelakakan oleh apa yang dibacanya. Ya. Jadi kalau supaya selamat, Ustaz, berarti Iqra. Tolong jelaskan Ustaz, dikit aja. Limadza la budda laka min an taqra'a bismi rabbika. Ada satu ungkapan Rasulullah ketika Rasulullah diyatimkan dari bacaan, kemudian diyatimkan dari lingkungan, kemudian diyatimkan dari lingkungan dan bacaan, kemudian diyatimkan lagi Rasulullah dari, ada tiga, tapi terakhir Rasulullah mengatakan adabani rabbi wa ahsana ta'dibi. Jadi yang mendidik saya ini bukan bacaan, tapi yang mendidik saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita membaca, menafikan Allah dalam bacaan kita, padahal Rasulullah mengatakan adabani rabbi wa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku bukan bacaan, bukan lingkungan, tapi Allah yang sudah mendidik. Oke, sekarang Mas tolong yang lainnya. Kira-kira poin apa yang menjadi perbedaan antara membaca polosan saja tanpa melibatkan Allah dengan membaca berlandaskan Allah? Apa keuntungannya, apa kerugiannya? Kalau kita memulai dengan berdasarkan Allah, itu sudah jelas. Jadi kita dibimbing, sifat dibimbing. Tapi kalau Allah kita tidak ikutkan dalam kehidupan, dalam pilihan kita, kalau menurut saya agak tersesat, bahkan sangat tersesat. Silakan. Bahwasanya Allah itu ada sebelum kata itu ada. Jadi maksudnya kejadian yang akan terjadi itu sudah tergambar, didahului sebelum kejadian itu ada, sehingga sudah dapat dipastikan menurut ilmu bahwa sesuatu yang akan terjadi berangkat dari ketidakpastian, bagaikan kapal yang bergerak dari tempat A ke tempat B dengan tidak memiliki garis haluan kapal, maka kapal ini tidak akan tiba kepada pelabuhan berikutnya. Demikian. Oke, sekarang bis. Ada kemungkinan lain nggak orang membaca atau mempelajari sesuatu tidak berlandaskan atau atas nama Allah? Kalau menurut saya
untuk hari akhir-akhir ini besar kemungkinan. Jadi ada orang melihat sesuatu berdasarkan kepentingannya misalnya. Ya, kepentingan dari keilmuan belaka. Oke. Satu, kepentingan keilmuan, nomor dua, kepentingan yang lain-lain. Ada teman-teman yang lain yang mengatakan, yang bisa menemukan selain berlandaskan Allah, ada kemungkinan apa pada manusia ketika melihat, mempelajari sesuatu? Nafsu. Jadi gini, gambarannya kalau nafsu itu, kalau misalnya gini, di KC ini kan ini laki perempuan campur jadi satu. Kenapa? Karena di sini tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Karena cara pandangnya adalah cara pandang Allah. Laki perempuan itu urusan di dalam kamar. Begitu keluar rumah, kita bukan laki-laki, kita bukan perempuan, kita lebih tinggi dari itu, yaitu manusia. Benar nggak? Lebih tinggi mana manusia dengan perempuan dan laki-laki? Kan Allah selalu mengatakan ya ayyuhan nas, satu. Terus yang kualitatif ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas itu kuantitatif, pokoknya manusia. Terserah mau laki, mau perempuan, mau wandu, mau tomboy, mau apa, ya ayyuhan nas. Kemudian Allah memberi yang kualitatif ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau Iqra itu Ustaz, itu untuk yang mana? Iqra itu perintah untuk orang Islam atau perintah untuk semua makhluk, atau paling tidak semua, untuk jin dan manusia? Untuk semua manusia dan jin ikut. Ya, karena jin selalu disebut lebih dulu oleh Allah daripada kita. Jadi tolong Anda jangan merasa hidup sendirian. Jadi kalau kamu kesepian, ingatlah bahwa jin menemanimu. Iya tak? Iya tak? Jadi kalau Allah mengatakan, kalau engkau sendirian, aku yang kedua. Kalau engkau berdua, aku yang ketiga, kata Allah. Terus Anda bantah, keempat. Lu kok keempat? Ada jin. Gitu. Allah enggak marah kok, Anda begitu enggak marah, Anda tulus kok gitu kan. Allah itu ya ada jin, ada setan, kan. Tapi kan yang penting kau merasa sendirian, terus aku ada bersamamu kan gitu. Jadi, orang nggak ngerti konteks kadang-kadang, ngertinya teks kan gitu kan. Nah. Oke, kemudian gini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini berarti urusan sejarah, urusan fisika dan biologi. Karena alasan Allah supaya engkau mempelajari sesuatu dengan nama Dia itu dalam konteks Allah sebagai penciptanya kamu dalam spesialisasi alat, kan begitu. Ini kalau diterusin sangat panjang tafsirnya. Terus Iqra wa rabbukal akram. Ma makna akram, Ustaz? Menurut antum, kenapa Allah meletakkan dirinya di dalam urusan ilmu pengetahuan ini, menghadirkan dirinya tidak pada baiknya, benarnya, hebatnya, dahsyatnya, tapi pada mulianya? Kan itu masalahnya. Ya, Ustaz, benar, Ustaz. Karena dalam penilaian Allah bukan soal pintar, bukan soal apa, tapi kemuliaan. Inna akramakum indallah atqakum. Jadi ternyata Allah itu memiliki anjuran permanen. Anda itu mau kaya, monggo. Mau jadi presiden, monggo. Mau jadi petani, silakan. Mau gelandang di jalan kayak lupis, silakan. Nggak ada masalah. Dan itu tidak menjadikan seseorang jadi lebih rendah atau lebih tinggi. Karena ukurannya adalah apakah outputmu itu kemuliaan hidup atau bukan. Kan begitu? Itu Ustaz ya. Karena di teks yang lain disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi perlombaannya manusia itu bukan perlombaan kaya, bukan perlombaan terkenal, bukan perlombaan hebat, bukan perlombaan yang lain-lain, melainkan perlombaan kemuliaan. Kebaikan itu satu sisi, tapi dia harus bekerja sama dengan kebenaran dan keindahan supaya menjadi kemuliaan. Kan begitu. Artinya Anda sudah tahu lah rumus dasar bahwa
Sesuatu yang benar harus baik, sesuatu yang baik harus indah, sesuatu yang indah harus benar, dan seterusnya secara siklikal. Saya ingatkan sedikit, Ustaz. Lubis rakyat biasa sama ilmu murni ya. Ini kita memperlebar ruangan mengenai kemuliaan. Saya dapat tesis dari anak saya, si Noe, si Sabrang. Tesis itu akan saya sitir setelah Lubis sama Mas Tony mengungkapkan. Ada, saya sebut aja 5 manusia, 5 karakter. 1 orang kuat atau orang hebat, gitu ya. Nomor 2 orang pinter, orang pandai. Nomor 3 orang berkuasa, wong poso. Nomor 4 orang kuat, orang kuasa, orang pinter, orang kaya. 4, nomor 5 orang baik atau orang mulia. Menurut Lubis, kalau menurut Lubis pribadi, yang paling tinggi derajatnya itu yang mana di antara 5? Gak apa ya, ini kayak ujian sekolah, gak apa ya. Ya untuk yang 5 itu yang baik dan mulia lah. Yang paling atas. Ya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, diurut. 5 itu diurut. Yang tertinggi orang baik, straight orang mulia. Bawahnya Bawahnya yang cerdas. pinter. Ya. Oke. Nomor 3 Baru orang yang berkuasa. orang berkuasa. Nomor 4 Baru kekayaan. orang kuat. Ya, orang kuat lah. Kuat baru kaya. Ya. Mas, kalau antum pribadi urut-urutannya Sepertinya sama. urut-urutan ini menentukan keputusan Anda loh, menentukan langkah Anda loh, ini urut-urutan ini ya. Sabrang mengatakan Islam sudah datang ke sini bahkan ketika Rasulullah masih ada, tetapi tidak populer, tidak diterima orang karena yang bawa pedagang. Nah, masyarakat kita 10 abad yang lalu lebih, 14 abad yang lalu, itu sudah memiliki satu cara berpikir peradaban yang seperti lu bisa omongkan, bahwa yang tertinggi derajatnya adalah orang mulia. Waktu itu disebut Brahmana, ya, disebut orang suci, itu yang tertinggi. Nggak kaya nggak masalah, nggak jadi raja nggak masalah, nggak sakti nggak masalah, asal dia mulia, ya. Nomor 2 orang pinter, lebih bilang. Nomor 3 orang kuat. Nomor 4 orang berkuasa. Nomor 5 orang kaya. Orang kaya itu saudagar, pedagang dan sebagainya, pengusaha, developer dan seterusnya. Nah, yang bawa Islam ke sini abad 7 itu adalah para saudagar. Tidak ada yang mau masuk Islam. Tapi ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim kemudian disusul oleh Wali Songo membawa, maka semua masuk Islam karena mereka percaya kepada orang mulia, mereka percaya kepada orang baik, mereka percaya kepada orang suci. Sekarang menurut sampean, Mas, jangan ngomong pikiran Anda. Tadi kan Lubis sama Mas Tony udah ngomong mengenai gagasan Anda dan ideologi Anda. Menurut Anda masyarakat kita sekarang urutnya gimana? Pertama, orang kaya. Kenapa saya bilang orang kaya? Karena yang punya modal pastinya. Lalu yang kuasa. Lalu kemudian pintar, ini kekiniannya ya sekarang. Lalu yang terakhir yang mulia tadi. Yang mulia Pak. Kurang 1, orang kuat. Orang kuat di bawah orang yang pintar. Lalu kemudian yang terakhir yang mulia. Yang mulia. Jadi kakek moyang kita 7 abad yang lalu, 14 abad yang lalu, 14 abad yang lalu, yang sudah memiliki cara berpikir dan peradaban yang begitu tinggi, itu sekarang
kita terbalik sama sekali dan kita merasa lebih maju dari mereka. Ini kalau dicari contoh-contohnya memalukan. Kalau Anda lihat urutannya ya, yang paling atas tadi apa? Kaya. Orang kaya, di bawahnya orang kuasa. Maka orang kuasa pengen naik jadi orang Kaya. kaya. Tidak mungkin bupati, gubernur, menteri, presiden tidak memperkaya diri, karena yang paling tinggi orang kaya, yang di bawahnya pasti pengen naik. Terus di bawahnya orang pinter pengen naik enggak? Pengen jadi dirjen, pengen jadi penasihat presiden, Staf khusus. terus harus naik lagi supaya Kaya. kaya. Jelas ya? Sudah lah, kalau Anda pakai frame ini ceto welo-welo Republik Indonesia. Maka orang kuat di bawah orang pinter. Begitu orang kuat ini militer, prajurit, ya, FPI, ya, pokoknya orang laskar itu juga harus menuju ke atas. Dia harus Pintar. harus menguasai kepintaran untuk naik pangkat, naik tingkat, supaya dia nyantol sama yang berkuasa, supaya Kaya. kaya. Jelas ya? Jelas. Ternyata orang yang di paling bawah, yang orang baik ini, Yang mulia. kiai non sewu, bunyai, perjuangannya adalah bagaimana punya kekuatan. Maka setiap bupati datang ke ketua muslimat, ketua Aisyah, betul nggak? Batayat. Fataya, ya. Ya, jadi setiap orang berkuasa mendatangi orang kuat. Orang kuat itu NU kuat, Muhammadiyah kuat. Itu kan? Supaya bersama-sama bisa nyantol untuk menjadi Orang kaya. orang yang pinter. Berkuasa. Pinter itu artinya bisa main. Kayak Ustadz Nur Somad nggak bisa main, dia nggak pinter belas. Dia pinter secara ilmu, tapi dia tidak pinter secara politik. Dia tidak pinter dan tidak mau pinter secara itu. Maka beliau tidak mau naik pangkat, tidak mau cari kenaikan supaya menjadi orang pinter yang berkuasa supaya Kaya. Kemarin Kiai Muzamil, Kiai Ma'iyah saya yang baru di Yogyakarta, bilang sama saya, Cak, saya ingin ngajak sampean ke Gusmus, karena Gusmus ini sekarang orang nomor 1 Nahdlatul Ulama. Kan ada tema diskusi di Jogja yang judulnya Kiai-Kiai dan Ulama Mengawal Demokrasi. Terus Pak Muzamil mengatakan, kesimpulan saya begini, Cak. Nggak mungkin mereka mengawal demokrasi. Kalau mereka mengawal demokrasi, mereka harus berada di luar, betul nggak? Betul. Pengawal itu harus di belakang. Mereka tidak bisa di belakang, Pak. Mereka harus ikut main. Sebab kalau tidak main, mereka tidak punya uang. Pesantrennya sepi. Jadi pesantren sekarang adalah sebuah wilayah untuk diproposalkan dijadikan kekuatan untuk dipropos ke kekuasaan supaya Kaya. senengnya anak cangkeme keturutan yang ini. Masuk. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, kalau Anda ikro tidak pakai bismi rabbikal ladzi khalaq, Anda terjebak-jebak, terselimpung-selimpung, tertipu-tipu, tertipu daya. Anda silakan pilih mau innahum yakiduna kaida. Anda di kelompok itu, kelompok penipu daya. Yang Anda bilang kelas 2 tadi, itu kelompok penipu daya. Yang mereka bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan mikirin Indonesia. Kalau mereka ini kan mencari yang menguntungkan dia dari keadaan Indonesia, betul nggak? Kan gitu. Dia tidak pernah mau ikut berkonstelasi, dia selalu di luar. Gitu kan? Kalau salah bukan polisi yang ngurusin, mereka bukan orang Indonesia kok. Kalau salah Dewan Pers yang ngurusin. Karena mereka bukan bagian dari struktur Indonesia.
Itu. Tapi saya nggak ngecam siapa-siapa. Saya ingin Anda iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalaupun kita tidak punya sumber informasi kecuali dari media, kalau Anda bersama Allah, kan ada wiritannya, ada sholatnya, ada permohonan perlindungannya, kan begitu. Nah, sekarang saya akan minta kepada Anda untuk bersabar minimum setengah jam dengan kesimpulan seperti ini. Jadi sekarang ini Anda ingin melatih diri Anda dengan mendengar jawaban-jawaban ataukah mendengar pertanyaan-pertanyaan untuk mencerdaskan diri Anda? Yang mana nih malam ini? Pertanyaan. Anda ingin pertanyaan-pertanyaan ya? Ya? Oke. Lebih bagus mana? Anda saya kasih jawaban atau saya kasih pertanyaan? Lebih bagus mana? Saya kasih pertanyaan atau saya kasih jawaban? Kalau Anda saya kasih jawaban, Anda rugi secara ilmu. Mestinya Anda memproses sendiri, menemukan sendiri jawabannya. Oleh karena itu dengan segala hormat, saya minta Mas Agung maju. Bali. Wah. Ya udah, nggak jadi ada pertanyaan. Saya ingat aja tadi, Agung, kamu kasih pertanyaan. Ini ada teman kita. Salah satu yang saya ingat gini deh. Yang saya ingat aja ya, nanti ada yang jawab bisa ya. Ini tak sekedar mewakili Agung, tapi bukan original milik saya. Saya cuma Agung tak suruh bikin pertanyaan. Terjadinya hujan gimana? Bis, kok bisa ada hujan tuh asal-usulnya gimana? Akibat adanya awan yang menggantung di langit. Awan itu berasal dari mana? Dari air yang mengembun. Oke, air yang menguap. Ya, Oke. Kalau Anda masak, pada berapa derajat Celcius air itu menguap? Sekarang air laut Anda ukur tingginya berapa? Tinggi suhunya berapa? sekitar 40 derajat. Oke, 30 sampai 40 derajat. Cukup nggak untuk menguapkan air? Kalau tidak dibantu sesuatu, Oke, berarti sesuatunya singkirkan dulu. Sebab selama ini pengetahuan kita adalah dia kena sinar matahari menguap. Terus nanti terjadi pengembunan, turun sebagai hujan. Karena BD-nya lebih besar, kira-kira gitu ya. Sekarang Anda buktikan bahwa 30 derajat air laut tidak memungkinkan dia menimbulkan uap ke atas. Sehingga hujan sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang kita ketahui sejak SD dulu. Ini soal hujan dulu. Oh itu banyak, Agung tadi tak suruh bikin banyak sekali. Dendles bikin jalan berapa? Kalau Mas Agung tetap ada, saya mohon untuk maju. 1000 km. Berapa lama dia bikin? Berapa? sekali bisa hampir 10 tahun itu. Nah, 3 tahun. 1000 hari. Itu jalan tol 35 km dibikin 2 tahun. Dengan teknologi, dengan presisi yang sangat tinggi dan sangat modern. Dendles bisa bikin 1000 km dalam waktu hanya 3 tahun. Menurut Anda benar nggak? Salahnya bagaimana kira-kira? Coba Anda pertanyakan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, Mas pakai ini Mas, pakai ini streaming Mas, didengarkan di Bulgaria, di Vietnam, mana-mana ini Mas. Kalau Kebetulan saya teknik sipil ya. Ya. Jadi, kalau misalkan 1000 km dalam 3 tahun butuh berapa juta orang itu untuk sumber daya manusianya. Kalau untuk alat beratnya juga kalau misalkan cut and fill jelas mustahil gitu. Ya. Belum lagi itu kan babat alas Mas. Nah, ya makanya cut and fill untuk ya. menggali dan Gunung-gunung di lapain, ya. bukit-bukit dipangkas. Nah, ada bukit yang ditembus segala macam ya. Mungkin nggak 3 tahun.
Nggak mungkin. Jadi Saya mengerjakan tol Semarang Solo aja paling sudah 3 tahun lebih belum selesai. Jadi pertanyaan Anda apa setelah mengetahui fakta itu? Pasti sudah ada jalan yang tinggal mungkin pengaspalan. Kalau pengaspalan mungkin lah. Kalau pengaspalan aja yang hitamnya itu pengaspalan aja. Kalau pasti udah fondasi lurus segala macam sudah ada. Jadi dia tinggal ngaspal. Kalau ngaspal cukup nggak? 3 tahun 1000 km. Kalau dengan alat yang sekarang bisa. Pada abad Dendus di sini, Ya, kurang mengetahui alat beratnya sudah ada nggak Pak? oke, ya. Ini Anda mulai sekarang Anda harus kesana kemari. Kalau sama Allah la raiba fihi, tapi kepada selain Allah raiba fihi. Anda harus ragu supaya Anda menemukan dirimu yang sebenarnya, supaya Anda menemukan bangsa yang sebenarnya. Ini siapa kita ini, gitu ya. Supaya Anda tidak merasa Anda ini kelas 2. Anda harus punya pemimpin yang mengerti bahwa kita kelas 1 di muka bumi ini, gitu ya. Kendel, aja meneng musuh Malaysia kau Singapura, tak uyui kon klub kan. Itulah Mas ya. Jadi Mas namanya Mas Anas ya. Anas Marjinalingrum. Double N. Anas. Oh. Ya. Berarti wakai Mas, menungso manusia. Oke, saya terusin soal Dendles. Mengaspal tok saja kayaknya enggak mungkin ya Mas ya, 3 tahun ya. Ngaspal tok mengerahkan berapa juta orang? Siapa berjuta orang itu siapa? Kan itu kan Mas ya. Ini pertanyaan berikutnya harus Anda susun sendiri. Mungkin salah satu pertanyaan, apa benar Dendles yang bikin? Siapa yang bilang Dendles yang bikin itu dulu? Belanda. Sejarah. Siapa yang nulis sejarah? Belanda. Loh. Ayo piye? Sapa sing kondo? Ngene. Aku mari lunga kaji. Sapa sing kondo? Ya aku dhewe. Lah masih aku nang Gunung Tidal kan ya gak ero. Wong aku sing ngomong aku sing lunga kaji. Jadi sekarang Anda sebagai sarjana teknik sipil percaya enggak kalau Dendles yang bikin? Lumayan. Iya Mas ya. Wong Anda juga yang ngasih tahu kan Belanda. Terus kata Agung, Belanda itu kok bisa tuh bernama Belanda? Ini saya ngutip Agung aja loh ya. Saya nggak ikut-ikut ini, saya cuma menyetir. Wong Holland sama Nederland kok di sini namanya Belanda. Terus bahasa Jawanya Londo. Itu gimana asal-usulnya? Ada yang tahu Mas? Mas Anas? Kok iso Belanda itu ya apa ceritanya? Ya Mas, kenapa kok Belanda sih? Kita sebut Belanda itu asal-usulnya gimana? Ini pertanyaan Agung, bukan saya ya. Tes. Menurut sejarah, Belanda ini berkuasa sekitar 350 tahun. Jadi kalau berdasarkan prediksi, mungkin sudah dibangun jalannya sudah sekitar 100, antara 10 sampai dengan 100 tahun. Tetapi karena yang bersangkutan yang membuat sejarah, dipersingkat waktunya hanya menjadi 3 tahun. Kira-kira begitu. Jadi sejarah ini karena yang dibuat juga oleh Belanda, maka ini juga tidak benar. Ini berarti masih konteksnya dengan Mas Anas ya. Jadi kalau Mas Anas tidak percaya Dendles, kalau dia Dendles memanipulasi gitu ya. Monggo itu pertanyaan tidak perlu dijawab untuk supaya Anda tidak usah meyakini sesuatu yang Anda tidak benar-benar tahu kan gitu maksud saya malam hari ini. Itulah sebabnya itulah gunanya kita ngomong tentang opera sabun, supaya Anda juga tidak seenaknya memegang, menelan, mengunyah sesuatu yang Anda sebenarnya belum tahu. Bahkan hanya 1% itu pun kelas 2 informasinya. Oke Mas ya. Oke. Tapi Anda tetap percaya bahwa Belanda menjajah kita toh? 350 tahun toh. Oke.
Gini Mas, ini pertanyaan agung berikutnya ya, tak tambahin lah ya. Kalau ada yang bisa jawab nih. Anda pernah ke pabrik gula? Siapa yang pernah tahu persis pabrik gula? Di pabrik gula itu di Jatiroto, Semboro, Jember, Lumajang, Jombang, Kediri dan sebagainya. Itu ada satu alat besar, itu kan semua knockdown tapi ada satu yang gede banget yang berat, jadi gilingan besar yang beratnya 200 ton. Itu tiba-tiba ada di Jember sana. Dan pabrik gula rata-rata di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tidak di Jawa Barat, tidak di Jakarta. Pertanyaan agung adalah, itu bikinnya gelondongan 200 ton itu di tempat masing-masing pabrik gula itu atau diangkut dari mana? Job itu harus alat cor baja yang luar biasa besar untuk bikin 200 ton itu. Kalau dia dibikin di tempat itu, kenapa seterusnya orang tidak mampu bikin lagi? Kalau dia dibikin di suatu tempat, misalnya di Jakarta atau di Sunda Kelapa, ngangkutnya pakai apa? Apa ada jembatan yang kuat menahan 200 ton, padahal jembatan sekarang saja paling tinggi 50 ton. Itu datang dari mana gelondongan itu? Gede Mas, gede. Seandainya naik kapal, nggak ngerti juga bagaimana dereknya itu mengangkat 200 ton itu. Benar ya Mas? Anda teknik sipil ya? Mustahil nggak itu Mas? Untuk sekarang kalau misalkan mau bikin pabrik gula aja, kontraktor Indonesia bersaing itu banyak yang nggak mampu, masih menggunakan kontraktor maupun konsultan perhutanan dari luar kebanyakan gitu. Jadi menurut Anda Sangat tidak mungkin dibikin di Jember. Ya. Jadi dibikinnya di mana? Di Belanda. Saya juga banyak pertanyaan dengan hal itu. Nah. Jadi dibikinnya di Belanda. Ini sekali lagi rawahu agung loh ya. Kalau dibikinnya di Belanda, Belanda seberapa luas? Nggak ada se-Jawa Barat. Emang di sana pandai besi semua orangnya. Sehingga mampu bikin baja sebesar itu terus ngangkutnya ke sini lewat pelabuhan Sunda Kelapa, terus ngangkutnya itu pakai truk atau pakai apa? Cikar endasmu. Layar liat cikar ya. Oke, tapi jelas jadi ya, silakan. Tapi kalau menurut saya teknologi itu yang menurun menurut saya, karena zaman dulu banyak monumen, banyak gedung-gedung yang besar-besar, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Tapi sekarang untuk membangun suatu bangunan yang sangat fenomenal itu sudah langka gitu. Oke, teknologi makin menurun. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, Belanda di sini 350 tahun itu nurunin apa naikin? Nggak tahu siapa yang nurunin. Tolong Anda cari, Anda teknik sipil lah, kok sudah besar jangan nggak iku mang. Ini saya, makanya sarjana itu juga jangan dianggap-anggap amat gitu loh. Betul ya? Ya Mas kan karena Belanda dulu itu ketika Belanda datang, apakah kita ini cuma petani yang punya cangkul saja? Itu soal pabrik gula gelondongan ya Mas. Itu saja Anda masih bingung, saya juga masih bingung. Ini pabrik gula ini sebenarnya kan dulu untuk ekspor. Belanda ke sini untuk ngambilin rempah-rempah, bikin pabrik gula untuk diekspor, betul nggak? Betul. Kalau diekspor lewat pelabuhan mana? Pelabuhan utamanya kan Sunda Kelapa. Lah ya, sebentar. Pelabuhannya mana? Kenapa bikinnya tidak di Tangerang, Serang, yang dekat-dekat sama pelabuhan? Kenapa bikinnya di Jember sana? Kenapa? Secara ekonomi, secara manajemen sangat tidak efisien dan sangat boros.
Kenapa justru di tempat yang paling jauh dari pelabuhan untuk ngangkut ekspornya? Rawahu Agung. Saya nggak ngomong tentang pendapat saya kan nggak pernah mikir pabrik gula. Itu loh Mas, kenapa? Ada komunitas juga mungkin di daerah sana, Di daerah mana? di daerah Jember dan sekitarnya mungkin. Komunitas maksudnya? Ya ada suatu peradaban. Semut. Sebentar. Itu akan bagus, tapi berikutnya. Maksud saya sekarang, kenapa Belanda yang tujuannya ekspor gula dari Pulau Jawa, bikin pabriknya tidak di dekat pelabuhan? Kalau sejarah Belanda, kalau mau saya ditelusuri tentang Belanda ini, saya sudah nggak percaya dengan sejarah. Jadi Ya lumayan. Lumayan. Jadi konsumen utamanya bukan ekspor, konsumen utamanya adalah orang Jawa yang suka manis. Kalau orang Sunda suka teh pahit, maka tidak dibikin di Jawa Barat, dibikinnya Jawa Tengah sama Jawa Timur, karena konsumen utamanya adalah orang Jawa sendiri. Dan pabrik gula itu bukan bikinan Belanda, kira-kira begitu kan? Logis nggak? Logis. Nah, monggo, tapi tolong diterusin sendiri secara akademis. Ya, dengan penelitian yang standar akademis. Kereta itu rel tuh dari Jakarta sampai Banyuwangi sampai itu nek ditumpuk dijajar di negeri Belanda kebak orang. Rel tadi yang bikin rel itu siapa? Di abad 19 itu yang katanya kereta mulai ada. Katanya kereta itu mulai ada abad 19. Itu bikin relnya di mana? Itu loh Mas. Mas, bikin relnya di mana? Waktu itu mungkin nggak di Belanda. Kalau di Belanda berarti harus ada sekian ribu Kapal. bahan besinya. Terus gimana? Cari besi di tambang kita, diangkut ke Belanda, bikin rel balik ke sini gitu. Itu pedagang gendeng jenis. Bener nggak? Nggak mungkin terjadi kan? Jadi bikinnya di sini. Di mana sekarang pabrik Madiun. gerbong pabrik lokomotif yang sekarang ini lebih bagus dari bikinan Jepang? Di Madiun, Inka, dulu Balayasa. Bahannya gampang dari tambang-tambang kita sendiri. Cuman kok bikinnya di Madiun itu ya apa kan? Kalau itu Belanda yang berinisiatif ya bikinnya nggak di Madiun dong. Ini pertanyaan, saya cuma ingin mengatakan kepada Anda itu tidak goblok, Anda itu tidak rendah, Anda itu tidak tertinggal. Cuman Anda dihapusi oleh pengetahuan sejarah yang dibikin oleh mereka. boleh tanya. Ya, Katakanlah, oke lah di Nusantara itu dulu jaya begitu teknologi kuat. Tapi masa cuma dijajah 350 tahun bisa sangat degradasi lah ibaratnya gitu. Ibaratnya kalau kita mempunyai gen bagus pasti juga sekarang akan muncul orang-orang bagus segala macam, tapi kok di nanti sekian ratus tahun juga kayak gini gitu. Mas, Anda punya Samsung? Made mana itu? Di kampung ini kata-kata ya. Harusnya pemitin Korea sih nggak ada aku ya. Anda punya Hyundai, Anda punya. Kamu pikir siapa yang bikin di pabrik-pabrik? Made in Indonesia. Nah, orang Indonesia made in wong Indonesia harusnya. Mas, kalau pengusaha-pengusaha kita itu percaya diri dan percaya kepada rakyatnya, kita bikin apa saja anak-anak bisa. Mas, di satu kecamatan di Indonesia itu servis handphone ada berapa? Dan adakah di antara mereka yang pernah sekolah handphone? Tidak.
Orang Indonesia kok. Ya orang bandingin buku-buku diutak-utak dadi. Orang radio gak muni dikaplok-plok ini. Jadi mas, ini loh yang saya maksud pertanyaan tadi supaya kita itu percaya diri. Jadi kalau kita cari pemimpin, itu nomor satu adalah pemimpin yang percaya kepada rakyatnya sendiri. Saya kemarin di Korea mas, di Busan, di sana ada 5.000 TKI Indonesia ilegal. Mereka sengaja ilegal, tapi mereka tidak akan diapa-apakan karena perusahaan-perusahaan di Korea dan pemerintah Korea sangat membutuhkan mereka. Nek sampai arah-arah Indonesia itu mulai rene kabeh mas, Samsung mundak regane. Karena tenaga kerjanya tidak lagi orang Indonesia. Dan orang Indonesia itu murah hati. Murah hati. Mereka tidak gini mas, mandor di sebuah pabrik di sana itu tamatan sanawiyah. Gak ada hubungannya kalau pabrik oke gak enak. Dan itu mereka cukup belajar sebulan 2 bulan, setelah itu mereka ekspor. Ini beneran orang Indonesia itu berbakat apa saja. Jadi malaikat dahsyat. Apa malah jadi setan? Saya ingin pemimpin-pemimpin itu percaya kepada rakyatnya. Emang ada rakyat Indonesia yang hidup makmur karena pemerintahnya? Ada. Yang ada adalah kemakmuran rakyat diganggu oleh pemerintahannya. Betul. Jadi regulatornya ini yang kacau. Sementara operatornya, rakyat, pabrik, semua itu dahsyat. Gitu loh mas. Kopassus itu nomor 3 terhebat di dunia. Dengan fasilitas yang pindah. Tapi nomor 3 lebih kalah cuma sama 2. Mossad sama SAS. Tapi kalau sama Green Beret Amerika menang. Padahal gak ndoya apa-apa mas. Pondok jengkol karo hidung. Jagoan. Karo Ka'bah. Gitu loh mas. Jadi saya punya gini loh. Anda kenapa ada Amrozi? Kenapa ada Imam Samudra? Kenapa muncul? Dan saya ingin mengatakan secara sosiologis, seandainya ada 1.000 Amrozi, 1.000 Imam Samudra, saya tidak heran sama sekali. Alhamdulillah cuma ada 1 Amrozi, 1 Imam Samudra dan beberapa orang yang lain. Seharusnya beribu-ribu Amrozi meledak di Indonesia. Kenapa? Kamu sekarang ngelamar pekerjaan ke perusahaan manapun, ke kantor pemerintah manapun, yang dilihat SD, SMP, SMA, sarjana. Gak ono kok sanawiyah, aliyah, gak ono. Jadi semua yang sekolah Islam tidak ada tempat untuk bekerja. Akhirnya jadi ustadz semua. Betul nggak? Dan karena dia tiap hari jadi ustadz, maka akhirnya artifisial, dia cari-cari kerjaan. Terus akhirnya dia percaya bahwa hidup itu bisa dirubah dengan ceramah. Ono wong judi, terus datang innamal khamru wal maisir. Terus, oh ya Ustaz, Masya Allah saya tobat gitu. Gak ono orang itu gak ono. Akhirnya semua jadi ustadz. Terus nanti dia terus dipekerjakan ngantar orang umroh, ngantar orang naik gaji. Karena dia bekerja, dia ingin perfect, dia ingin maksimal. Disusunkan doa doa. Padahal Ustaz, untuk naik gaji doa apa yang harus dihafalkan? Nah, tolong Ustaz, please. Saya tanya, untuk naik haji, umroh, doa berapa panjang yang harus dihafalkan? Rabbana atina fid dunya Tok, hasanah. cukup. Lah orang kata lu mau kaji, kata mana sih barang itu? Orang kata lu beli latihan. Itu karena nggak punya kerjaan toh. Karena di perusahaan-perusahaan nggak diterima, di pemerintah nggak diterima. Untung dia masih jadi ustadz. Dan dia tidak enak kalau jadi ustadz mek ngawal tok.
Ya sudah dia susunkan doa mau macam-macam. Ngeluh ndak sih wong. Jadi kita ndak sempat ingat Allah selama tawaf. Karena ustadznya Allahumma, Allahumma, benteng itu. Terus kalau mau jancok. Karena saya aku bengok-bengok tak air. Ya kan? Tapi kan maksudnya baik Ustaz itu. Nah, dia dipekerjakan gratis naik haji atau umroh dibayar. Masa enggak bekerja? Akhirnya dia susun ngarang-ngarang itu. Dungane sapa ditulis. Iki sing goblok jamaah menang. Diapalno temenan. Padahal kan cukup labbaika Allahumma labbaik. Kan itu. Sama Robbana atina fid dunya hasanah ikut tak wis cukup. Selebihnya hatimu mengandung Allah atau tidak. Kan begitu. Lah nek kon gopo cangkemmu Allahumma kan nganggo tali ngono. Ya tetap ya. Pakai tali. Dorong medurane teko. Hajar aswad. Berani loh orang Indonesia itu. Maklarang di depan rumah Allah itu berani. Begitu dia seret kita ke Hajar Aswad, begitu kita cium 200 rial. Berani loh. Nanti kalau malaikat ngapain kamu? Oh kita sama. Iya mas ya. Oke. Jadi dari situ Mas Anas dan teman-teman semuanya, kita menjadi tidak heran kalau muncul teroris dari kalangan santri. Benar nggak? Loh, mau apa sih? Kerjaan nggak dapat, di mana-mana nggak dipercaya. Akhirnya jadi teroris. Kalau terorisnya cuma 5 sampai 10, alhamdulillah seharusnya beribu-ribu teroris. Kan begitu? Masih untung, lainnya jadi ustaz. Jam dari 1000 ustaz yang dengkol masih itu. Langsung kesini lagi tak dengkol. Dan orang Indonesia mulia hatinya, mari didengkol orang kula, enggak masalah. Gitu loh, saking mulianya hatinya kan gitu.